Allahumma amin ya rabbal ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh. Yang saya hormati segenap para umara, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Habib Aqil bin Ali bin Aqil, Gus Rohim, dan segenap para kiai, para habaib. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Edi Lumpoko, serta Wakil Wali Kota Bandung Bapak Haji Ahmad Budiono, dan segenap para hadirin, para pecinta Jumatan Nabi Muhammad SAW. Semoga perkumpulan kita di saat yang mulia ini menjadi modal untuk pertemuan kita dengan junjungan Nabi besar Muhammad, hingga kita masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab bersama dengan Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam mulia ini kita telah sama-sama berkumpul dengan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, tiada lain karena kecintaan kita kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Ada yang di antara kita mengorbankan waktunya, ada di antara kita yang mengorbankan tenaganya, ada di antara kita yang bahkan mengorbankan hartanya, dan lain-lainnya yang tiada lain. Ini adalah sebagai wujud tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau. Karena hanya dengan kecintaan itulah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau mau ngomong amal, jauh amal kita untuk membuat diri kita tinggi kedudukan di sisi Allah. Kalau mau ngomong ibadah, kurang. Kalau mau ngomong sedekah, kurang. Tapi modal kita adalah cinta kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad, yang insya Allah dengan modal ini dan kita menjalani jalan beliau baginda Muhammad, kita mengikuti dan menghidupkan sunnah baginda Muhammad, insya Allah amal kita yang sedikit itu akan menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan itu diiringi dengan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau menyadari apa musibah yang paling besar di negeri kita ini, walau kita dituntun yang namanya musibah, tapi alhamdulillah musibah itu cuma musibah dunia. Musibah yang paling besar adalah musibah di agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Doa para salaf kita adalah, ya Allah, musibah apapun di dunia kita masih kuat, tapi kalau udah musibah agama kita, itu musibah yang paling besar. Kita dirundung musibah, sebentar tsunami, sebentar banjir, sebentar gunung meletus, sebentar ini dan itu, tapi musibah yang paling besar adalah musibah krisis kecintaan dengan Rasulullah. Musibah yang paling besar di negeri kita kalau ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal kepada Nabi Muhammad, bahkan tidak ada rasa kecintaan sedikit pun di hatinya dengan junjungan Nabi besar Muhammad. Ini paling besarnya musibah yang kita timpa. Ketika rumah kita sudah tidak seperti rumah Rasulullah, ketika akhlak kita sudah jauh dari akhlak Rasulullah, ketika anak-anak kita bahkan tidak kenal siapa Rasulullah, tidak kenal sunnah baginda Muhammad, maka ini adalah musibah yang besar yang kita dituntut para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah untuk menghidupkan kembali sunnah baginda Muhammad. Hiasi rumah kita dengan syariat beliau baginda Muhammad, terangi rumah kita dengan sunnah beliau baginda Muhammad, maka insya Allah apapun musibah yang menimpa kita, kecil, kullu musibatin ba'da jalal ya Rasulullah. Musibah yang paling besar
adalah musibah ketika kita jauh dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu insya Allah kita yang hadir di majelis yang mulia seperti ini, apapun profesi kita, siapapun diri kita, yang pedagang, yang ulama, yang umara, jangan sampai lepas dari jalannya baginda Muhammad SAW. Kalau kita mau dekat dengan Rasul SAW, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Rasul SAW? Ad'u ila Allah, mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ke jalan Allah itu adalah hal yang paling indah. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dakwah ini bukan untuk ulama, bukan saja untuk mereka orang yang punya ilmu. Setiap umat Rasul SAW yang dalam hatinya terukir la ilaha illallah, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajak orang dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Maka itu para hadirin, kalau kita kepingin dekat dengan Rasul, kalau kita mau menjadi orang yang paling dicintai Rasul, ingat, selalulah kita jadikan saat dan waktu kita berdakwah di jalan Allah. Yang ulama mengorbankan waktunya untuk mengajak orang dekat Allah. Yang umara mengorbankan waktunya pula untuk mengajak orang dekat dengan Allah melalui apa yang mereka miliki, melalui apa yang mereka jadikan sarana. Yang pedagang, dakwalah engkau di jalan Allah. Yang orang awam, dakwalah engkau di jalan Allah, karena ini jalannya baginda Muhammad SAW. Maka ada suatu riwayat, seorang alim sufi besar, wali yang begitu diagungkan di negeri Maroko. Ibadahnya segunung, amalnya selangit. Diriwayatkan beliau itu kalau yang namanya qiyamul lail itu mulai jam 12 sampai subuh membaca Al-Quran sampai khatam. Gak pernah lepas dari 50.000 kali bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Hingga beliau itu gak ada suatu malam yang berlalu kecuali mimpi ketemu Rasulullah. Akan tetapi suatu saat ketika mimpi dengan Rasulullah, beliau bertanya, mungkin saking bedanya, sampai tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita man ahabbu ilaika minni?" Ya Rasulullah, kira-kira ada nggak sih orang yang lebih kau cintai daripada aku? Ada nggak kira-kira? Aku tiap malam mimpi ketemu Rasul. Aku tiap saat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Amal ibadahku, khatam Al-Quran setiap hari nggak pernah lepas. Apa ada kira-kira seorang makhluk umatku yang lebih kau cintai saat ini lebih daripada aku? Maka beliau, Nabi besar Muhammad dalam mimpi tersebut mengatakan, ada seorang yang namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid di negeri Syibam yang tak dikenal. Kemudian ketika bangun dari tidur, penasaran ini orang, mana mungkin amal ibadahnya bisa menandingi aku. Kemudian ketika dia pergi berhaji, tanya kepada orang-orang yang dari negeri Syibam, kenal gak dengan Ahmad Umar bin Sumaid? Kelihatannya gak ada yang pada yang kenal. Ahmad Umar bin Sumaid itu kalau ustaz kampungan, burung ngaji, pinggir langgar, bukan dai kondang, bukan orang yang besar, orang banyak gak tahu. Tapi itu yang lebih dicintai Rasul bahkan dari seorang yang besar seperti beliau. Kemudian ketika itu bertanya dengan seseorang, dia tanya, Ahmad Umar bin Sumaid? Iya, saya tahu, di negeri Syibam, kenal. Kemudian kalau gitu, bolehkah engkau antarkan aku sampai ke sana? Monggo, silakan. Ketika sepulang haji, nggak pulang ke Maroko, tapi ke Syibam. Sampai di sana bertemu Ahmad Umar bin Sumaid. Ketika ketemu, penasaran ini wali. Kira-kira kalau aku semalam itu khatam Quran sekali, ini mungkin 4 kali. Kalau aku 50.000 sholawat, ini mungkin 200.000 sholawat. Tapi dilihat, ketika bertamu di rumah Ahmad Umar bin Sumaid, amal ibadahnya subhanallah pas-pasan. Malam kalau orang pada bangun malam jam 1 malam, jam setengah 2, bahkan jam 2, beliau adzan jam 4, setengah 4 baru bangun. Kemudian sholawat, kalau yang ini 50.000 kali, beliau enggak. Sedikit sholawatnya, mungkin hanya 500 sampai 1000 kali.
Akan tetapi yang membuat penasaran, apa yang menjadikan orang ini begitu cintai Rasulullah hingga akhirnya tak kuat hati orang tersebut berkata, wahai Ahmad Omar bin Smith, enggak cukup aku berbahasa basi. Sekarang aku mau tahu nih, apa amalanmu hingga aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan aku lihat engkau adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Kemudian beliau tersenyum dan berkata, kalau mau tahu ntar habis sholat duha ikut saya. Kemudian setelah sholat duha, beliau melihat Ahmad Omar bin Smith yang ketika itu lagi berjalan kemana? Ke pekarangan, ke ladang. Beliau ke ladang mengambil satu kitab dan beliau itu mengikuti para petani yang lagi di ladang, yang lagi membajak sawah. Jadi ketika petani itu membajak sawah, beliau di sebelahnya ngambil Safinatun Najah sambil jalan sambil nguruk. Kenapa? Ngajari supaya orang itu pintar sholat, supaya orang itu pintar ibadah, supaya orang itu ngerti syaratnya sholat, syarat puasa dan syarat haji. Beliau berjalan, coba dibayangin, orang tersebut jalan membajak sawah, berjalan dan beliau di sebelahnya sambil mengikuti. Nggak pakai nunggu diundang beliau, nggak pakai nunggu punya majlis dan didatangi orang, tapi beliau datang. Kemudian beliau berkata, kau aku dicintai Rasul karena perbuatan ini, yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai baginda Muhammad, kalau kita ingin disayang oleh Rasul SAW, siapapun kita, jadikan saat-saat kita, jadikan segala umur kita, jadikan segala-gala milik kita hanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita, siapapun kita, yang ulama dengan lisan mereka, yang umaro dengan jabatan dan wewenang mereka, semuanya berdakwah mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulama mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan mereka. Yang umaro memberikan peluang untuk mereka berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ta'awun, saling bantu membantu ini terjadi, semuanya adalah da'i ilallah dan semuanya orang yang dicintai Rasulullah. Maka dari itu para hadirin, siapapun kita dituntut untuk membuat girang hati Rasulullah, menggembira hati baginda Muhammad SAW dengan kita berdakwah di jalan Allah. Walaupun kata guru kami Habib Umar dalam wasiatnya beliau mengatakan, tariq khairul wara da'wah ilallah dawam bil fi'li wal qasdi wal niyah wa khairul kalam. Kalau sampean nggak punya jabatan, sampean nggak ngerti yang namanya Quran hadis, sampean nggak ngerti apa-apa, niat sampean pun bisa dibuat dakwah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu kali Habib Abu Bakar bin Yahya ketika hadir di majelis seperti ini, beliau mau ceramah nggak berani, beliau mau ngomong takut, tapi dalam hatinya ada perasaan, ya Allah, ini kesempatan. Kalau seumpama aku ingatkan orang untuk kembali di jalan Allah, ini kesempatan. Tapi saya bukan orang anti ceramah, ya Allah. Ya Allah, coba saya ngerti, coba saya bisa menyampaikan untuk mendekatkan dia, orang-orang tersebut dekat dengan Allah, niscaya aku akan katakan. Kemudian beliau pun duduk seakan-akan menunggu Habib Abu Bakar bin Yahya untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Akan tetapi ketika itu Habib Abu Bakar nggak nyampein apapun. Setelah hatam majlis keluar dari orang dari majelis, dipanggil Habib Muhammad bin Idris. Ketika dipanggil, aku lihat dengan kacamata ilahi, aku lihat yang kau niatkan tadi diangkat oleh Allah dan telah dimasukkan ke hati orang lain. Yang kau sampaikan untuk mereka taubat, lihat, tidaklah keluar dari majelis kecuali mereka telah taubat di jalan Allah. Belum tentu yang membuat taubat ceramah, belum tentu yang membuat orang dekat dengan Allah adalah kalimat, tapi niat seorang yang betul-betul mengerti dakwah dan tugas untuk misi berdakwah di jalan Allah akan membuat kita insya Allah pada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ayo, mau dicintai kanjeng Nabi, ayo berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi nggih bulan panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang dalam kebaikan, dalam mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui majelis ini juga kita saling berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap semoga dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara
kepada Habib Ali Zainal Abidin bin Husain Al-Mukhtar yang telah sudi datang dari Banyuwangi ke Batu. Alhamdulillah beliau tadi pagi juga telah hadir di pondok kami dan sekarang hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan Amin. kepada beliau untuk bisa mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih pula kepada segenap panitia yang telah meluangkan segala jalannya, kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh staf yang telah sudi kiranya mengundang kita sekalian di tempat yang mulia ini. Insya Allah buat majelis ini adalah syafaat dari Nabi. Majelis ini adalah husnul khatimah. Majelis ini adalah maghfirah dari Allah. Majelis ini adalah jannah bila hisab. Majelis ini